Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NIM 123230157. Pada video ini saya akan mempresentasikan pemaparan mengenai panel project metodologi penulisan ilmiah mengenai analisis komparasi performa untuk model mobile VIG dan juga fast-feed. Yang dimana sebelumnya itu saya belum menentukan objeknya, sedangkan di sini saya menentukan objek sebagai kerusakan jalan sebagai objek dari pembandingnya. Lanjut untuk manfaat penelitian. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama ada ketidakpastian performa dan stabilitas, dan yang kedua adalah boundary analysis seperti titik kegagalan pada perangkat. Jadi di mana waktu di mana perangkat itu waktu di mana perangkat itu mengalami kegagalan dalam menjalankan modelnya. Yang pertama itu untuk pertanyaan penelitiannya mengenai bagaimana nanti variasi-variasi latensi dari berbagai perangkat-perangkat mobile berdasarkan tingkatan-tingkatan chipsetnya. Lalu yang kedua adalah akurasi dari model di tiap perangkat. Lalu ada pengaruh dari Neural Processing Unit atau NPU. Jadi di di smartphone terbaru sekarang sudah ada NPU yang mampu menunjang model-model machine learning seperti jaringan SHA-1 ini. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan, akan melakukan analisis apakah NPU ini dapat mempengaruhi model khususnya fast-feed dan mobile VIG secara signifikan. Lalu ada mencari titik di mana model mengalami penurunan komputasi yang pada rumusan masalah kedua. Lalu kita akan menganalisis beban komputasi model supaya tetap berjalan secara real time, karena nantinya akan digunakan dalam deteksi jalan rusak yang dimana itu berlangsung secara real time. Lanjut untuk tujuan dan variabel penelitiannya. Yang pertama ada tujuannya mengukur latensi dan akurasi model. Yang kedua ada kontribusi dari Neural Processing Unit. Dan yang terakhir itu boundary analysis menentukan batas kemampuan dari suatu perangkat dalam menjalankan model mobile VIG dan juga fast-feed. Terus untuk variabelnya, variabel independen ada spesifikasi hardware, terus akselerasinya dari CPU, GPU, dan NPU-nya. Lalu ada beban durasi operasional, terus resolusi gambar, dan terakhir ukuran dari modelnya. Dan terakhir variabel independennya itu variabel yang terpengaruhi oleh variabel independen seperti waktu eksekusinya, terus akurasi dari modelnya, lalu ada eh, kecepatan dalam mengolahnya dalam bentuk FPS, lalu penggunaan memori modelnya. Dan lanjut di slide terakhir, di manfaat penelitian ini ada kontribusi di bagian Edge AI, karena AI ini biasanya dilakukan di komputasi berat. Di sini saya akan menganalisis bagaimana kontribusi AI dalam mobile computing atau edge computing gitu. Terus ada aksesibilitas perangkat. Manfaat penelitian ini, jadi semua perangkat dapat menjalankan. Jadi niatnya untuk semua perangkat menjalankan berbagai model secara offline. Lalu untuk karena objeknya ini jalan rusak, nanti juga dapat sebagai solusi transportasi cerdas nanti untuk mendeteksi jalan-jalan mana yang rusak gitu berdasarkan lokasi juga. Lalu ada benchmarking untuk batas kemampuan dari model neural network dalam perangkat seluler. Untuk tahapan penelitiannya ada 4 tahapan penelitian utama. Yang pertama kita akan menyiapkan dulu model dan data-datanya. Model dan datanya itu kita konversikan terlebih dahulu mobile VIG dan fast-feed-nya ke dalam bentuk TF-Lite. Lalu kita ambil
dataset untuk lakukan uji coba seperti di Mobile VIG itu menggunakan ImageNet kalau nggak salah. Lalu kita akan eksperimen dengan menguji di berbagai device dari low end terus ke mid end dan sampai device-device terbaru yang high end. Lalu kita akan komparasikan penggunaan model di mana model itu berjalan di CPU dan juga NPU kita akan bandingkan. Lalu akan tes untuk binary analisisnya, kita analisis titik di mana perangkat menjalankan titik tertinggi komputasinya dan kita analisis di mana kegagalannya gitu. Lalu kita setelah mendapatkan data-datanya, kita analisis kuantitatif dengan mengevaluasi akurasi, Evans score dan confusion matrixnya. Lalu kita deskripsikan seperti mencari rata-ratanya dan standar deviasi dari latensinya. Lalu kita melakukan statistik inferensial untuk mengetes pengaruh dari si neural processing unit. Dan terakhir setelah menganalisis kita sajikan dalam bentuk laporan seperti visualisasi dalam bentuk bar chart atau line chart dan selesai. Mungkin sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.